Hai, apa kabar? Ya, jadi setelah kemarin saya bikin perbandingan performa kamera dari Samsung Galaxy A54 dan juga Vivo V27. Jadi di video kali ini tuh saya bakal bikin perbandingan secara keseluruhan dari kedua smartphone ini. Karena basically menurut saya kedua smartphone ini cukup bikin bingung ya. Buat sebagian orang yang mungkin mau beli HP di budget 5-6 jutaan tuh ya bingung. Mau milih Samsung Galaxy A54 atau Vivo V27 ini. Dan semoga setelah menonton video ini kalian bisa terbantu ya untuk memilih apakah milih A54 atau Vivo V27 ini. Dan mungkin buat kalian yang udah punya pilihan gitu mau beli yang mana, link pembelian udah saya taruh di kolom deskripsi, udah saya bantu carikan dengan harga yang paling oke. Dan ya, di sini bakal saya bandingkan kedua performa dari smartphone ini tuh aspek per aspek. Saya bakal nilai nanti masing-masing aspek saya lebih suka yang mana. Apakah saya lebih suka Samsung A54 atau Vivo V27. Dan ya, video ini tuh murni pendapat saya, pengalaman saya menggunakan kedua smartphone ini selama lebih kurang 2 mingguan. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar di bawah. Tapi please komentar yang dewasa. Hindarilah debat kusir. Yuk langsung aja kita mulai untuk perbandingannya. Let's go! Jadi ini untuk perbandingannya bakal saya mulai dengan perbandingan hal yang terlihat dulu, yakni masalah desain. Secara general, bahasa desain dari kedua HP ini jelas berbeda banget, di mana keduanya membawa bahasa desain khasnya masing-masing brand. Desain Samsung A54 dengan karakter Samsung di tahun ini yakni dengan 3 kamera sejajarnya, dan Vivo V27 dengan desain ciri khas dari seri X-nya Vivo. Secara keseluruhan masing-masing punya kelebihan tersendiri dari sisi desain. Kalau kalian suka HP yang berasa solid dan premium saat dipegang, pilihlah Samsung Galaxy A54. Tapi kalau kalian suka HP yang tipis, ringan, berasa mewah karena layar lengkungnya, pilih Vivo V27. Dan secara desain sulit ya untuk saya nggak milih Vivo V27 dibandingkan dengan Samsung A54. Karena buat saya desain Vivo V27 ini berasa kayak bukan HP 5 jutaan. Berasa kayak HP yang lebih mahal. So, untuk sisi desain saya kasih nilai untuk Vivo V27. Next, kita masih bicara sesuatu yang bisa terlihat langsung, yakni mengenai layar. Di atas kertas, layar dari kedua HP ini tuh memiliki beberapa kesamaan, yakni sama-sama pakai panel AMOLED, sama-sama 120 Hz, sama-sama support HDR, dan resolusinya sama-sama di Full HD+. Tapi perbedaan yang mencolok adalah di jumlah warna yang dihasilkan dari layarnya, di mana Vivo V27 menggunakan teknologi layar yang lebih tinggi, yakni mampu menampilkan 1 miliar warna pada layarnya. Sementara di A54 masih standar ya, di 16 juta warna. Perbedaan ini terlihat dari tampilan warna layar Vivo V27 mampu menampilkan gambar yang lebih colorful dan juga warna yang lebih hidup dibandingkan dengan layar Samsung A54. Cuman sedikit catatan dari apa yang saya lihat adalah ketika menggunakan settingan standarnya dari layar Vivo, ini menurut saya cenderung warnanya terlihat oversaturated dan lebih nyaman ketika diganti pada settingan Pro aja. So, dari apa yang mata saya lihat sih, saya lebih suka layarnya Vivo V27. Lanjut, aspek yang ketiga, kita bicara sesuatu yang paling penting menurut saya dari sebuah smartphone adalah UI. Kenapa UI menurut saya penting? Karena UI itu yang sehari-hari paling sering berinteraksi dengan kita dan ini akan menentukan user experience dari penggunaan smartphone tersebut bakal gimana. Kedua UI dari kedua HP ini menurut saya sih udah sama-sama bagus dan nggak ada bugs gimana-gimana yang sampai mengganggu banget. Perbedaan mendasar yang saya rasakan dari UI kedua smartphone ini adalah UI dari Vivo V27 itu kaya akan kustomisasi tampilan seperti ada ambient light effect, ada banyak pilihan animasi transisi, animasi fingerprint reader, dan lain-lain. Sementara di Samsung A54 dengan One UI-nya itu lebih kayak fitur seperti split screen yang bisa simpel dengan 2 jari, floating windows yang dalam penggunaan harian saya ini tuh fitur yang kepake. Dan satu lagi perbedaan yang paling mencolok adalah dari jangka update-nya ya, dimana Samsung Galaxy A54 itu dari komitmen Samsung itu bakal dapat update 4 kali major update, sementara itu Vivo cuman 2 kali aja. So, dari UI saya pilih untuk Samsung Galaxy A54. Terus yang keempat, di sini kita bakal bandingkan masalah performa. Buat yang belum tahu, jadi Samsung A54 di sini menggunakan chipset terbaru buatan Samsung sendiri yakni Exynos 1380 dan Vivo juga menggunakan chipset terbaru tapi dari MediaTek yakni Dimensity 7200 dengan kapasitas RAM yang sama di 8 GB. Kalau dilihat dari skor Geekbench, sebenarnya selisih performa kedua HP ini tuh nggak berasa beda jauh, di mana Vivo V27 unggul di single core dan Samsung A54 unggul di multi core.
Dan dalam penggunaan real life harian juga sebenarnya nggak ada perbedaan yang signifikan yang bisa saya rasakan dari kedua HP ini. Sama-sama nyaman, sama-sama gesit buat dipakai multitasking harian. Perbedaan paling berasa saat main game aja ya. Untuk PUBG Mobile, settingan grafis yang bisa kita dapat itu lebih tinggi di Vivo karena dia bisa sampai HDR Ultra. Sementara di Samsung cuman sampai HD dan grafiknya itu high doang. Ini tuh kayaknya masalah klasik dari chipset barunya Samsung dan dari pengalaman nyobain main game satu match di PUBG Mobile itu rasanya lebih nyaman di Vivo V27. Selain performanya lebih stabil, dia juga lebih adem. So untuk urusan performa, skor saya kasih untuk Vivo. Lanjut ya ke bagian baterai. Untuk kapasitas dari baterai kedua HP ini tuh sebenarnya nggak begitu terpaut jauh. Samsung A54 pakai 5000 mAh dan Vivo pakai baterai yang sedikit lebih kecil karena bodinya juga lebih tipis di 4600. Dari pengalaman penggunaan saya dengan kapasitas baterai yang lebih besar, Samsung A54 bisa ngasih daya tahan baterai yang lebih awet ya dibandingkan dengan Vivo V27. Dengan penggunaan harian yang non-gaming, koneksi internetnya mix antara Wi-Fi dan juga paket data, Samsung A54 bisa tahan 1,5 hari dengan screen on time 7,5 jam untuk sekali pengecasan. Sementara di Vivo V27 bisa tahan seharian lebih sedikit dengan screen on time hanya 5,5 jam aja. Tapi kalau baterainya habis, Vivo ini lebih unggul ya, ngecasnya lebih cepat, cuman butuh waktu sekitar 50 menit aja dengan charger bawaan yang dikasih dari paket penjualannya. Sementara kalau di Samsung ngecasnya butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit untuk ngisi penuh dengan charger yang harus kita beli terpisah. Jadi butuh ekstra dana sekitar 100.000 untuk beli charger 25 watt. So, dari sisi baterai, karena Samsung bisa ngasih daya tahan baterai yang lebih awet, sementara Vivo bisa ngasih pengecasan yang lebih cepat, charger juga udah dikasih, kayaknya saya bakal kasih skor yang imbang aja. Poin berikutnya yang paling sering orang tanyakan adalah dari performa atau kualitas kamera dari kedua smartphone ini. Seperti yang udah saya bilang sebelumnya, saya udah bikin videonya tersendiri perbandingan performa kamera dari Samsung Galaxy A54 dan Vivo V27 ini secara lengkap. Kalau kalian belum nonton, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Kalian bisa nonton setelah video ini. So, singkat aja di sini bakal saya simpulkan untuk performa kamera dari kedua HP ini menurut saya hasil foto dari Samsung A54 itu secara keseluruhan lebih oke dibandingkan dengan Vivo V27. Dengan hasil yang foto lebih tajam, lebih detail, dan warna yang cenderung lebih mendekati aslinya dibandingkan dengan Vivo yang buat mata saya hasil foto di Vivo itu terlalu gonjreng. Ya walaupun foto dari Vivo ini saya yakin banyak yang suka-suka aja dengan hasilnya. Dan begitu juga untuk foto malam, perbedaannya tuh semakin jauh. Hasil foto di Vivo V27 tuh secara ISP memerintahkan untuk menjadikan semua foto itu terang di kondisi apapun dan mengorbankan tingkat ketajaman dan juga munculnya banyak noise pada foto. Sementara untuk video, keunggulan dari Vivo V27 adalah hasil video yang lebih stabil dibandingkan dengan Samsung A54. Walau secara dynamic range sebenarnya di Samsung itu sedikit lebih oke. So, dari perbandingan kamera dari kedua HP ini sih, saya lebih suka performa kamera dari Samsung Galaxy A54. Dan poin yang terakhir adalah dari segi fitur yang dimiliki kedua HP ini. Nah, ini cukup banyak perbedaan fitur yang ada dari Samsung A54 dan Vivo V27. Seperti di Samsung Galaxy A54 udah ada proteksi layar Gorilla Glass 5. Di Vivo sampai saat ini belum tahu ya proteksi layarnya pakai apa. Terus stereo speaker yang kualitasnya bagus banget berbanding dengan single speaker di Vivo yang berasa jelek untuk HP harga 5 jutaan. Dan tentunya udah ada perlindungan tahan air di Samsung Galaxy A54. Dan satu lagi untuk vibration motornya di Samsung Galaxy A54 itu lebih enak. So di bagian fitur karena jauh lebih lengkap si Samsung Galaxy A54, saya kasih skor untuk Samsung Galaxy A54. So, itu dia tadi perbandingan dari Samsung Galaxy A54 dan juga Vivo V27 dan hasilnya adalah menurut saya imbang. Karena kedua HP menurut saya punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Jadi tinggal disesuaikan aja kebutuhan kalian itu lebih seperti apa. Paling yang perlu jadi catatan adalah kalau lihat di marketplace harga dari kedua HP ini tuh terpaut lumayan ya sekitar 700 ribuan. Dimana A54 kalau yang termurah itu untuk varian yang 256GB dijual di angka 6 juta. Sementara Vivo V27 ini sekitar 5,3 atau 5,4 juta. So dengan perbedaan harga yang segini, menurut kalian lebih worth it yang mana? Samsung Galaxy A54 atau Vivo V27? Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.